pada pembahasan kitabnya Faedah kalam daripada Sematul Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Hadis Al-Musnid Al-Qutub Profesor Dr. Nabi Abdullah Ibnu Sematul Ustaz Al-Hadir Al-Qutub Sayyid Maulana Abdul Qadir Muhammad Al-Faqih radhiyallahu an. Beliau berkata, zikru mujahadati radhiyallahu an, penyebutan tentang mujahadah, kesungguh-sungguhannya di dalam ibadah talabul ilm radhiyallahu an, yakni ayahnya, yakni yang mulia Sematul Ustaz Imam Al-Habr Al-Qutub Sayyidina Maulana Abdul Qadir Muhammad Al-Faqih radhiyallahu an. Karena Al-Imam Al-Habr Abdul Qadir Muhammad Al-Faqih dulu, kata yang mulia Sematul Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Imam Al-Habr Abdul Qadir Muhammad Al-Faqih radhiyallahu an, arada an la yakhruj al-battata. Dulu yang mulia Al-Imam Al-Habr itu punya keinginan untuk tidak keluar sama sekali, yang tidak itu khalwat, punya keinginan untuk khalwat, tidak ingin keluar sama sekali daripada rumahnya. Namun fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khuruj. Tapi ketika beliau punya keinginan untuk tidak keluar, akhirnya langsung dapat perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil khuruj. Bakon keluar. Tujuannya apa untuk keluar? Litta'lim wa da'wah wa irsyadil ibad. Tujuannya maklai bisa at-ta'lim, maklai bisa ad-da'wah, dan memberikan petunjuk kepada hamba-hamba ila thariqis sadat, kepada jalan yang tepat. Dilangsung oleh perintah Rasulullah untuk keluar. Jangan sampai benar tak keluar, benar butuh keluar, karena tujuannya untuk dakwah dan mengajar dan menunjukkan kepada hamba-hamba kepada jalan yang lurus. Langsung diakini langsung oleh amr dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Al-Habr Abdul Qadir Muhammad Al-Faqih dulu juga yang mulia Sematul Ustaz Imam Al-Habr Al-Qutub Sayyidina Maulana Al-Hafidh Abdul Qadir Muhammad Al-Faqih idza shalla nasyal akla. Nah, mana beliau kat itu ni kat idza shalla nasyal akla. Mana bi ampun alaksana kibaja lupa kasihnya mana ada tak ingat cek betul nak ada monton kalau pencampian benih lupa tak ada ingat ada tempat apa itu kopi saya ingat mas boleh saya ingat tidak harusnya ingat betul apa itu. Fakana al-aklu matruhan baridan, maka teorang kat itu bagi beliau kat itu ni kan matruhan baridan, sangat dijauhkan masuk beliau. Jauh untuk tak ada. Min yaumi talabi lam atadakkar anni taraktul mutala'ata walau lailatan wahida ila an syayakhtu. Sampai beliau kat nikah dari saking mujahadahnya, dari saking ongkon-ongkon dalam mencari ilmu beliau itu, di waktu-waktu beliau mencari ilmu, beliau tidak ingat bahwasanya beliau itu meninggalkan mutala'ah. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan mutola'ah meskipun hanya satu malam. Meskipun satu malam tidak pernah beliau tidak mutola'ah. Berarti terus setiap malamnya beliau itu mutola'ah ila an syayakhtu, sampai singkoknya masuk ke bekto tua. Itu sampai pun sepuh tetap mutola'ah, tak pernah semalam tak mutola'ah. Nah, ini kalau luar biasa nih, mana bikin kau berbacaman kan mutola'ah, kimun mutola'ah. Ada mata mutola'ah sekali, tak ngak sekali. Berarti mujahadahnya dan kalau berbacaman orang. Jadi malah dengan membaca biografi Kak Dinonika, cerita Kak Dinonika, beda ketertarikan hati untuk lebur mutola'ah. Amin ya rabbal alamin. Zikru kalami fi masyayikhihi radhiyallahu anhu. Semakin nikah pembahasannya tentang guru-gurunya beliau, guru-guru daripada Al-Imam Al-Habr. Qala radhiyallahu anhu, qala li Syekh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, la tujalis illa man tastafidu minhu. Satu saat tang guru si Anyama Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur anika ada buka tenggaula tabuna beliau, la tujalis, cak sampai wa najuk tojuk akompol amat jelas illa ma'an man tastafidu minhu, terkecuali akompol toju abareng moso orang sesakirana bakna dia bisa ngalak faedah dari orang tersebut.
entah masalah urusan duniawi, masalah obeng, masalah kelakuan, masalah apapun itu, intinya perkumpulannya ngibe abe ngoleh faedah, ngoleh pelajaran. Namun sekiranya berarti mafhum mukhalafahnya sekiranya najuk tojuk tak ngibe faedah, maka bid'ah tojukna. Seperti itu. Maka disinilah tujuan janganlah berkumpul-kumpul. Terus Al-Walid Al-Habib Al-Gauth Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik. Nah satu saat kadintonikan Al-Habib Alimah Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik. Anika satu saat adhabu kaputrana seanyama Al-Habib Asgaf bin Abu Bakar Asgaf. Anika luar biasa Al-Habib Alimah Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Perjalanan hidupnya itu sangat luar biasa. Beliau kadintonikan lahirnya sekitar tanggal 6 Zulhijjah tahun 1200 belum polo 5 Hijriah. Kota betelo polo Maret 1000 belum ngatos sabitek sangat. 1000 belum ngatos sabitek sangat. Umur 3 tahun Alimah Al-Kutub Abu Bakar bin Muhammad Asgaf kaditonika ditinggal oleh ayahandanya. Berarti pon umur 3 tahun jadi anak yatim. Sehingga ketika umur belum tahun beliau kaditonika sarang ibundanya, sarang desa pembina pakon mangkat ajar ke Hadramut. Umur belum tahun. Ki naik kapal. Mau naik kapal tak pas ada 2 hari berbulan-bulan aneka umur belum tahun pasrah pun naik sepobina langsung pas pamangkat putrana ban itu pun mangkat ke tibian bukan ada sengereng, tidak ada yang menemani katibian naik kapal itu pun berbulan-bulan umur belum tahun mana bikin kalau lebih sampai belum tahun. Tak kira dan mau sore sepoi pas pamangkat belajar kejauhan. Jangankan mangkat keluar negeri, belajar keluar negeri, mangkat keluar kota, bagi ikat pikiran. Tak usah keluar kota, kik nyebrang pulau, ikat pikiran tak pasrah untuk memangkat putra kan kui ajar ilmu agama. Nah nyampe 8 tahun berangkat, ketika sampai di Hadramut, beliau disambut oleh salah satu pamannya, yakni Al-Habib Abdullah bin Umar As-Saggaf, paman daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Kapolong sarang pamannya dirawat oleh pamannya sampai cara merawat pamannya kaditonika seperti merawat putranya tibi, seperti merawat anaknya sendiri. Terus sampai beliau dewasa berada di kota Hadramut. Bahkan beliau salah satu gurunya adalah guru kepada Al-Habib Alimah Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Afshi, pengarang Maulid Situturor. Nah satu saat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Afshi berkata kepada salah satu muridnya, wahai muridku, ketahuilah nanti ini ada 3 Abu Bakar yang makomnya sama, derajatnya sama di sisi Allah, keluasan ilmunya sama, kelebihannya sama. Yang pertama kali itu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, yang kedua Al-Habib Abu Bakar bin Talib Al-Attas, yang ketiga adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. 3 Abu Bakar sebutkan luar biasa nanti di zaman yang menjadi ulama yang top. Nah itu adalah sekelumit daripada cerita Habib Abu Bakar. Ben karumana si banyak karumanya Abu Bakar juga. Salah satunya kali nikah saya sudah pernah dapat itu beliau nikah tak kasukan foto, tak kasukan foto. Tetimun mana di pada orang memfoto beliau secara diam-diam tak izin. Oleh pertama ketika foto dapat, tapi ketika pun dilihat lagi hilang foto nikah. Pernah satu saat ketika beliau mengimami di satu masjid, foto tepat hati imam. Kening foto tapi ketika yo lagi boleh hilang nih kan. Gambar beliau hilang. Nah tadi saya masyhur gambar atau foto Alimah Al-Kutub Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf nikah sapuni. Itu pun karena erai putrana untuk foto. Nah, kalau pun sampai pasti mulai di saya berak saler anak tok asa saya segini gitu. Padahal banyak itu foto udah cuman kasar tak kasokan beliau. Beliau sete umur 91 tahun. Umur 90 situ. Umur beliau sampai umur 90 situ. Nah,
nyampe ke Indonesia beliau sekitar 1302 Hijriah atau 1305 Masehi. Tak langsung ke Gresik beliau, tapi beliau itu masih menetap di Besuki, Besok. Nah, puru pindah ke Gresik ampun ketika ampun umur 20 tahun. Puru pindah ke Gresik dan beliau menetap di Gresik. Nah, beliau kali nikah pernah kholwat sekitar orang lebih lagi kimon Allah alam sekitar 15 tahun kholwat. Tak keluaran, tak micil dan mohon menabikan kau boleh macam tak usah ngatos 15 tahun. Sama dan menangi kamar bingung kon bosan. Saare dinyoba. Bosan kon. Beda tak bosan menangi kamar tak sama malam sare penting. Pokok beda HP nah. Ki beda HP mau tak ada HP nak ki pada leng-leng. Hani kan beliau 15 tahun. Nah, yang menyebabkan Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf agak ditonika micil, maksudnya keluar dari kholwatnya, itu adalah salah satu daripada guru beliau, yakni Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Kubaijo. Nah, ketika pun beliau micil entar ke guruna, ke Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, matur guruna beliau nikah, Habib, engkau amunajat ke Allah telu hari telu malam agar supaya antum ini bisa keluar, bisa membereskan ataupun menyelesaikan ataupun mengakhiri khalwatnya antum telu hari telu malam. Saya engkau amunajat ke Allah, saya engkau dapat bisa nyicil, bisa selesai daripada khalwatnya. Nikah 15 tahun. Dan salah satu karomahnya beliau nikah banyak. Salah satunya karomah beliau dari segi dari perjalanan belajarnya, udah umur 3 tahun itu sudah mendapatkan ilmu laduni beliau. Jadi mujahadahnya, kesungguh-sungguhannya dalam belajar, umur belum tahun pun dapat ke Hadramut. Dan itu pun sampai berapa tahun di sana, itu kan belajar beliau. Nah, ketika sudah benar-benar belajar istiqomah, akhirnya beliau mendapatkan kelebihan, kemuliaan ataupun karamat dari Allah SWT. Salah satunya beliau kali itu nikah ketika di majlis berdesitung pejabat datang. Pejabat ini ke acara itu atau meminta tolong ke Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf polana putrana elang selama berhari-hari. Tak panggil itu, sare putrana kata temu. Akhirnya antara ke Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf keakui untuk minta tolong maklek anak kali kasih ampun elang bisa beli. Nah, akhirnya langsung Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin As-Sagaf nikah ngajak orang-orang atau ngajak santrina jamaahnya untuk ke satu pohon nikah beda ismakna astana Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kan kasakan Gresik dari masjid tak jauh dari kasakan beda astana Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beda kapungkan raja kasak. Nah, ketika nyampe ke kapungkan kasak, matur Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin As-Sagaf pakal luar. Nah, anak jadi ya, cerep. Ternyata anak kali itu nikah anak pejabat seelah, rep sarang cin. Tung letong, mungkin kan nikah wewe gombel. Bukan mencin Indonesia ini macam-macam. Mau luar negeri mungkin vampir. Tapi mau Indonesia ini kok bodoh pocong, bodoh wewe gombel, bodoh BIP. Tung letong. Ya rekasa. Ben ketika pondok Abu Bakar matur cin. Habib, saya ingin bernikah leban ayunan saya datang kantor tak kira bakal luar nikah anak. Karena anak nikah melakukan kesalahan ke bangsa jin mungkin tak dengan aba nikah kata orang tiga bangsa halus. Mungkin kening kemii atau kening tendang. Gijak salah akias dina jadi ngabut tangan alek kan. Pasnya lagi sing tangan alek. Apa sih tangan alek kan kelero. Akhirnya muncul anak kasak bede atas kabungkan rantai sarang jin gak itu nikah bede pengkira bede apoi. Nah king kana ben karena kedudukannya Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin As-Sagaf anika yang luar biasa, ada jin nikah langalai utawa ngalah tak beungal kan beliau ada keluar nikah geger atau nampak itu salah satunya. Bede boleh kalau mah daripada beliau kali itu nikah situng saat Andi datang ke mau melaksanakan ibadah haji. Lombok ibadah haji kan naik kapal, beli naik pesawat. Matur minta doa, Habib,
abdinah mangkat haji minta doa ke ajunan. Oh ya, selamat. Mangkat benika naik kapal belen dalam go. Ketika pun nyampe tengah tasik, ombok rajo ben angin ben badainya. Akhirnya saya belen denika saya antik kapal motor kari orang penumpang. Saat ya adu wak ke Tuhan nabung sebon. Minta permohonan ke Tuhannya masing-masing. Nasi tatangkeun Habib Aliman Qutb Abu Bakar Segaf nikah atau wasulkah beliau atau wasul terus. Akhirnya ketika tawasul ngolati Aliman Qutb Abu Bakar Segaf nikah keluar dari air Tasik. Kalau dari Tasik berkalam lengkapnya seperti ketika beliau ngajar sampai orang kali nikah Pak Habib berarti nikah berde majelis. Nikah seanya kapal Yosap ya. Sarang beliau Yosap akhirnya badai ben ombok nanti tenang depa selamat. Mari pelaksana haji langsung pulang ke Indonesia langsung nyabis ke Aliman Qutb Abu Bakar Segaf. Acara iraah tentang yang telah dia alami. Akhirnya sarang beliau langsung embu cek acarita. Carita dia cek acarita muntah yang singko lah ada umur buru acarita. Itu pas ketika beliau ada umur beliau sudah pindah alam. Akhirnya cerita itu masyhur sampai di mana-mana cerita daripada karomah Aliman Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf radhiyallahu anhu. Nah, kenapa tubuhna beliau fi maqamil faqih wa maqamil Jailani. Tabuna Aliman Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf atau buka putrana seanya mali Aliman Al-Bilal Habib Segaf bin Abu Bakar As-Segaf. Makamnya kedudukannya Al-Faqih Muqaddam ini wa maqamil Jailani berarti sami. Bahkan pada riwayat kocak ki ada yang kian Al-Faqih Muqaddam daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mukhatiban ibnahu ada buka putrana seanya ma Al-Habib Segaf bin Abu Bakar Segaf. Ini kalau Habib Segaf bin Abu Bakar Segaf termasuk min waliullah, termasuk min auliyaillah. Yang mana beliau nikah menutup kasyafnya dengan agambus. Pernah satu saat ketika sebab asal muasal putrana Aliman Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf agambus karena beliau Aliman Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf radhiyallahu anhu ketika pada Hadramut elenci dan Hadramut ngolati orang agambusan menolong saben hari saben malam tak buambu sampai matur si Aliman Qutb Abu Bakar bin As-Segaf amputi si agambus menolong coba luangkan waktu kan orang si pada Hadramut pas matur orang nggak ditoni kasih Hadramut beb cengok daki beb putra najunan gak ditoni bakal jadi seperti saya bakal agambus juga. Masya Allah subhanallah terjadi putra beliau Al-Habib Segaf bin Abu Bakar Segaf begambus sampai pernah itu tegur saran Abana TV yakni Aliman Qutb Abu Bakar bin Muhammad Segaf tegur ye cak laku agambus cak laku main gitar taklim belajar cak laku main gitar akhirnya kalah gitar kasih rampas sahabat simpen dia rap sarang Aliman Qutb Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Ketika pun masuk waktu tengah malam, beliau ingin lailatul salat malam qiyamul lail, ingin apa jeng malam. Ketika apa jeng malam gak ada tahu kan ngedingi mendengarkan suara tangisan yang sangat mengiris hati. Jadi acereng nangis sampai mon orang yang ngaki mungkin orang nangis. Sampai mengiris hati. Sare kan tonika. Sareng Aliman Qutb Abu Bakar Segaf sare. Dari mas suara tangisan sare. Ternyata Masya Allah suara tangisan gak ditonika dari gitaran Al-Habib Segaf bin Abu Bakar Segaf. Dari suaranya gitar nih sampai gitar gak ditonika Masya Allah subhanallah. Nah, Masya Allah diizinkan berbicara sampai matur Habib monseng kok sampai tak ekamain sarang putra ajunan engkau tak kira ambu si nangisan pakun nangis terus engkau. Nah di situ beliau paham betul lagi terapi ini kebenis rombenan berarti tak anak andi kelebihan andi makom karena boleh kita bagi ke putrana. Makanya dalam ajaran sufi termasuk ketika belajar agama gak ditonika ajaran sufi untuk salah satu cara taqarrub ilallah, salah satu cara agar mendekatkan diri terhadap Allah SWT. Akikir, asolawat kan kamu kasih esena. Nah,
Ternyata gambus Kak Dino ini termasuk salah satu ketika aulia Allah, ketika wali Allah nikah untuk menutup kasyafnya. Karena beliau Kak Dino nikah tak tenang, mun kita buka kasyaf ketika aku pun sarang dan kau udah sampai Kak Dino nikah. Jadi orang direng-reng di orang situ kan. Esena Athena, Salerana, saya dohir, saya pote, saya genteng, saya mapan, ini kayak lati, macam-macam. Nah, teti beliau agambus kan itu kebenutuk kasyaf beliau. Sehingga ketika aku pun masuk orang-orang, jadi nampak biasa boleh. Seawalnya dengan wajah aropa macam-macam, akhirnya tertutup. Nah, termasuk salah satunya juga yang tetap agambus kan itu kan. Guru Tengkola TV, yakni Samatul Ustaz Al-Habib Abdul Qadir Ibnu Samatul Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Muhaddis Al-Mustad Al-Kutub Profesor Al-Habib Abdullah Bil-Fiqih Mata'allah Fidul Hayati Mata'allah Umrahu Wa As'arizkahu Wa Matum Ala Ustul Khatim Amin Ya Rabbal Alamin. Cuman beliau pun khulwat kan itu kan. Beliau kan itu pun khulwat, pun tak ijil boleh, pun vakum dari gambus. Dan ini banyak cerita-cerita tentang beliau kali itu nikah. Salah satunya adik beliau sendiri, yakni Samatul Ustaz Al-Habib Muhammad. Ini pernah tahu bahwasanya kakak saya ini, itu pun antum bisa saksikan di YouTube haul tahun 2000 berapa saya lupa itu. Kakak saya ini atopeng. Jadi agambus ini kan benih yang lebur-lebur tapi karena atopeng untuk tidak menampakkan makom aslinya. Karena kakak dan kalau TV ini kan hafal hadis ketika pun umur petong tahun apa berapa tahun saya lupa itu. Itu pun hafal beberapa kitab hadis sudah. Jadi kakak saya ini adalah muhaddis. Tegunan alena. Dan ini bukan cuma sekedar ngalem-ngalem kita, tapi memang kenyataannya seperti itu. Cuma atopeng. Banyak cerita-ceritanya ketika mau agambus kasa datang Nabi Khidir Sani yang tanpa disangka-sangka. Jadi kalau waliullah, putrana waliullah nikah boleh sampai wali kutub ketika agambus nikah menikah lebur. Tapi karena nutup kasyafnya, dan itu pun juga meskipun lebur itu adalah sebagai torikoh beliau ataupun cara beliau untuk tambah dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya ada itu fotonya kan yang tentang Al-Habib Segaf bin Abu Bakar Segaf nikah ketika asaran Simuljet Samatul Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Muhaddis Al-Mustad Al-Kutub Profesor Al-Habib Abdullah Bil-Fiqih radhiyallahu anhu. Nah ini antum pasti tahu foto kayak ini. Nah ini kan sebelahnya nih kan Al-Habib Segaf, putrana Imam Kutub Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Nah ini pasti antum sudah tahu foto-foto ini. Ini langsung sama yang mulia di situ. Berarti kan memang rekerat wongku nih kan, mau sampai agama Musa bolong sarang wali kutub nih kan luar biasa nih. Malam buku tadi belum sampai nih kan oleh barokana oleh cipratan berkah ataupun rahmat yang Allah turunkan melalui beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Makanya sampai Alim Al-Qutub Al-Abu Bakar bin As-Segaf nikah ketika haul man bagaina qarrabna wa man ma bagaina ba'adna. Siapa orang yang saya kata sengkok untuk hadir ke sengkok, maka musuh sengkok bekal apa semat. Pada jalan untuk datang ke sengkok. Wa man ma bagaina qarrabna ba'adna. Tapi orang yang tak ikat terus musuh sengkok untuk apolong ke sengkok, hadir ke sengkok ba'adna. Maka musuh sengkok bekal apa jauh. Nah, moga dan golongannya termasuk orang-orang saya korup nasi semat bisa bolong hadir ke beliau ini. Suatu saat Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Sayyidina Maulana Abdul Qadir Al-Habib Al-Fiqih qala li Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dulu pernah berkata kepadaku Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, anika atabuga semua dia Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Al-Qadir Al-Habib Al-Fiqih. Jadi Al-Habib Abu Bakar Abdullah Al-Attas atabuga beliau. Apa teguna beliau? Manittasala bina fahuwa wasil musil. Siapa orang sedepak kasengko, siapa orang yang sampai kepada kami, fahuwa wasil musil, maka orang dia bekal depak dia, ben bekal madepak orang yang tak depak. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ya.
Abu Bakar ini kan sampai ketika sedar Alimul Qutb Abu Bakar bin As-Siddiq ini kan ketika sedar disaksikan oleh santri-santrinya yang ikut memandikan jenazah beliau, tengah beliau kan itu nika bukit ke bulong. Bukit ke Alimul Qutb Abu Bakar bin As-Siddiq kan itu nika bulong. Apa? Itu salah satu sebab yang pernah Bakir dapat, salah satu kalau wali kutub ini kan iki mun sedar ini kan tengah ini kan Alubeng ini karena menanggung belek sebekal turun ataupun menanggung musibah sebekal turun, karena yang gresik lambok ini kan pernah akan terjadi turunnya bala musibah ataupun wabah. Sehingga Alimul Qutb Abu Bakar bin As-Siddiq itu nikah ketika paring oni surah Allah jauh gresik nikah bekal mengalami badanah turun penyakit, beliau langsung munajat. Apa yo aduh Allah, ya Allah, jangan sampai boleh kan itu nikah turun gresik sehingga banyak masyarakat yang sakit ataupun terkena musibah kan itu. Ya Allah, cukup musibah ban bola si ajunan patoron namun kirana tak bisa tak patoron katen gula kapi lagi katen gula kapi tabuna Alimul Qutb Abu Bakar masih kesetti walinya Allah kan rahmah rahimnya, kasih sayangnya itu luar biasa terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang bisa Bakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Al-Fakir dan bagi antum, dan kita mendapatkan syafaat berkah rahmat berkah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.